Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa bersama dengan Joko di channel Walik 27. Hari ini dan malam hari ini saya akan membahas, sebenarnya ini tidak penting ya. Penting nggak penting sih sebenarnya. Tapi mau tak mau kita belajar bersama dan sharing bersama di channel ini bahwa di dalam beberapa akhir-akhir ini banyak yang WA atau telepon atau yang tanya-tanya tentang seputaran budidaya walet ya. Namun di sini kadang terjadi kesalahpahaman antara istilah-istilah di dalam membudidayakan burung walet ini. Kita sudah menjelaskan panjang lebar mulai dari A sampai Z, ujung-ujungnya pertanyaannya bikin kami pusing ya sebenarnya. Seperti pertanyaannya, apa sih itu namanya poid bang? Atau lar, LAR. Jadi kadang kami di sini kadang bingung, mau ketawa mau kesal juga. Tapi ya mau di apa, kita saling mengerti dalam budidaya walet ini. Istilah-istilah ini kadang kita terlupakan ya. Apalagi bagi pemula yang baru terjun di dunia walet ini. Istilah-istilah ini kadang uh, apalagi namanya yang kurang memahami ya, atau yang sudah memahaminya. Bagi senior-senior saya atau konsultan-konsultan yang lain yang sudah lama di bidang budidaya walet ini, mungkin dia sudah mengerti atau sudah hafal mati namanya istilah-istilah di dalam budidaya walet. Itu makanya saya bilang ini penting nggak penting sih sebenarnya, namun harus dibahas agar bisa kita sama klop lah untuk penjelasan dan bisa dimengerti apa yang kita jelaskan mulai dari A sampai Z. Jadi teman-teman di sini ya kita bahas satu-satu dulu ya. Jadi istilah yang pertama yang sering kita dengar itu pasti RBW ya. RBW itu singkatan dari rumah burung walet. Rumahnya, tempat rumah walet ya. Nah, yang kedua yaitu LMB. LMB itu lubang masuk burung, walaupun di apalagi namanya sarang monyet atau di luar, atau lubangnya yang masuk di burung masuk ke dalam RBW kita. Jadi itu LMB. Jadi teman-teman yang ketiga itu ini banyak yang kadang jadi perdebatan sih sebenarnya. Pertanyaan, apa itu sih Ban? Void, LAL, Ropin Room, itu sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Dan beda-beda ya. Dan teman-teman kadang juga salah mengartikan semua itu. Ropin Room adalah lubang antar lantai ya. Atau void yang setelah LMB itu yang lubangnya masuk, ada yang lurus sampai ke lantai, ada juga yang kayak zigzag, ada yang kayak bentuk tangga. Itu namanya void atau LAL, lubang antar lantai ya. Atau bahasa kerennya lagi ropin room. Ropin istilahnya tempat ruangan untuk lantai. Jadi beda teman. Yang keempat ini adalah LAR, LAR, lubang antar ruangan. Nah, lubang antar ruangan ini LAR itu lubang masuk ke ruang inap. Itu namanya LAR. Beda dengan LAL, LAL, LAL ya. Itu perlu dipahami ya. Kadang penjelasan seperti itu kadang membuat bingung teman-teman. Jadi LAR itu lubang antar ruangan ya, antar ruangan yang ada di dalam ruang inap itu. Nah, nesting room atau ruang inap. Nah, ini yang kelima ya. Sering juga disingkat dengan NR, nesting room. Itu bahasa kerennya atau bahasa Inggrisnya ya, sama dengan ruang inap. Jadi teman-teman, kita melangkah lagi ke 6, yaitu RR. RR itu Ropin Room, areal putar atau void, atau sama LAL atau ruang putarnya, itu ruang putar yang ada tuh
Ropin Room, atau sering disingkat tulisan kadang kita tulis itu RR, berarti Ropin Room teman-teman ya. Jadi di sini kita melangkah lagi ke ketujuh ya. 7 yaitu MP. NP itu nesting plant. Nesting plant itu artinya nesting plant adalah sirip ya teman, sirip untuk tempat nginapnya burung yang ada di dalam ruang inap. Ya, itu nesting plant itu bahasa kerennya aja sih. Sama sering kita ini dapatkan, apalagi kalau kita ikut seminar-seminar kebanyakan menggunakan bahasa-bahasa seperti ini ya. Percuma kalau kita ikut seminar tidak mengerti atau tidak mengetahui istilah-istilah seperti ini. Kadang konsultan-konsultan atau memberikan penyampaian kepada kita, kadang kita kurang mengerti apa sih yang dijelaskan, apa sih yang ini, ternyata sama aja teman-teman ya. Nesting room itu, nesting plant itu adalah sirip ya. Nah, kita melangkah lagi ke 8 ya. SP, ini pasti semuanya sudah tahu sih, namanya SP itu suara panggil. ST suara tarik, SI suara inap. Nah, heksagonal yaitu di atas atap ya, di atas atap itu. Nah, ini dasar-dasar istilah yang ada di budidaya walet ini. Jadi teman-teman, apabila ingin menggeluti dunia walet ini atau berbudidaya walet ini, saya sarankan untuk dimengerti dulu istilah-istilah yang ada di dunia walet ini. Soalnya kadang kami menjelaskan pakai singkatan-singkatan aja, kayak SP, RR, atau LMB, itu sudah tahu semuanya. Dan bahasa-bahasa yang ada di daerah masing-masing kadang-kadang beda yang ada di tempat kami, kayak di Kalimantan atau di Sulawesi ya. Itu beda. Kadang beda namanya lubang masuk itu ada bahasa-bahasa yang lain ya, yang disampaikan atau yang dikasih tahu kami. Kadang juga kami tidak mengerti juga maksudnya apa. Ternyata ini maksudnya lubang masuk burung atau LMB. Nah, untuk itu teman-teman, semoga ini bermanfaat dan bisa membantu kita semua dan teman-teman semua tentang istilah ini. Dan saya bukan konsultan dan bukan saya juga orang pintar mau menggurui teman-teman ya. Saya sekedar sharing aja. Nanti kita lanjut ke video berikutnya tentang bagaimana tips membudidayakan burung walet ini agar cepat sukses. Bukan sukses ya, kalau sukses itu sangat tinggi ya, cepat menginap lah burungnya ya. Jadi subscribe, like, dan komen agar saya lebih semangat ya untuk membuat video-video. Saya istilahkan saring sharing lah atau saring belajar. Saya juga masih belajar juga, namun pengetahuan untuk apa disimpan kalau tidak untuk disampaikan untuk teman-teman ya. Semoga ini bisa membantu dan bisa berguna untuk kita semuanya. Saya sebagai Deng Joko minta maaf apabila tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Inilah Deng Joko yang sebenarnya saya tidak mau menyeting-nyeting suara atau penyampaian saya, tata bahasa saya seperti inilah. Jadi untuk itu teman-teman, saya mohon maaf. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.